Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Saputra Caniago. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Batam. Sebagai seorang dosen, saya telah berperan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi aspek pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu aspek tentang pengajaran, di mana mata kuliah yang saya pilih yaitu mata kuliah dasar robotika. Mata kuliah dasar robotika merupakan mata kuliah inti di program studi Teknik Komputer dengan bobot 3 SKS dan juga dapat diambil di semester 7. Dan sedikit deskripsi singkat pada mata kuliah dasar robotika, itu mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dan teknologi yang mendasari pembuatan dari suatu robot. Itu termasuk dari asal-usul robot itu sendiri sampai dengan bahan komponen pembentuk robot, sampai dengan sistem kontrol dan bahasa pemrogramannya. Serta dalam mata kuliah ini juga, mahasiswa akan dibentuk untuk membuat suatu proyek robotik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan tema per tahunnya. Teknik pengajaran yang biasa saya gunakan yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Dalam aspek delivery, saya biasa menggunakan materi yang secara terperinci dan terstruktur, yaitu berdasarkan dari CPL yang telah dititipkan oleh program studi kepada mata kuliah tersebut, di mana CPL merupakan capaian pembelajaran lulusan dan dikembangkan lagi menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mata kuliah dasar robotika pada kasus ini, di mana keselarasan tersebut itu bertujuan untuk mendapatkan konsistensi terhadap profil lulusan, yaitu program studi Teknik Komputer. Adapun CPL yang dititipkan oleh program studi ada 3 pada mata kuliah dasar robotika. Yang pertama, mampu berkolaborasi, menghargai keanekaragaman budaya, serta berpendapat orisinil, memiliki kepekaan sosial dan ketaatan hukum, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian, kewirausahaan secara mandiri. Selanjutnya yang kedua, mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai humaniora, menunjukkan kinerja mandiri bermutu, mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki kemampuan manajemen jaringan kerja, tanggung jawab kelompok, evaluasi diri, dan pengelolaan pembelajaran mandiri dengan integritas data. Dan yang ketiga, mampu mendesain, merancang, maupun menganalisis bidang otomasi, baik skala kecil maupun kontrol, dan juga perawatan serta pengembangannya, keamanan jaringan komputer, embedded system, digital signal processing, dan juga computer system engineering. Dari CPL tersebut, maka dirumuskan lagi CPMK pada mata kuliah dasar robotika, yaitu ada 3. Yang pertama, mahasiswa memahami sejarah dari robot. Yang kedua, mahasiswa memahami konsep dan struktur dari robot. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merancang sebuah robot cerdas. Dan untuk mencapai ketiga CPMK tersebut, biasanya tim pengajar seperti dosen akan membuat sub CPMK, di mana sub CPMK tersebut tersebar menjadi 16 kali pertemuan, di mana satu pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan satu pertemuan lagi digunakan untuk ujian akhir semester. Dan dalam mata kuliah dasar robotika, saya sebagai tim pengajar itu menetapkan 9 sub CPMK pada mata kuliah ini. 9 sub CPMK tersebut terdiri dari yang pertama, pengantar robotika, itu mempelajari tentang sejarah, asal-usul robot, perkembangan dari cybernetik, dan juga robot AI. Yang kedua yaitu komponen robotika, yaitu mempelajari tentang struktur komponen apa saja pembentuk dari robot, dari embodiment sampai dengan otonomnya, dan juga desain sistem arsitektur robot. Itu ada 4 layer, dari driver layer, platform layer, algoritma layer, dan juga user interface layer. Yang ketiga itu tentang aktuator, itu ada aktuator dan efektornya sendiri, termasuk motor DC dan juga modul drivernya, dan juga transmisi energi menggunakan roda, belt, dan lain sebagainya, serta DOV, Degree of Freedom, atau yang disebut dengan derajat kebebasan dari suatu pergerakan robot. Sub yang keempat itu lokomosi, yang mempelajari tentang stabilitas, termasuk guide robot berkaki, dan juga untuk robot dinamisnya, yaitu roda dan juga steering. Sub yang kelima itu manipulator, yaitu bagaimana memanipulasi, konfigurasi manipulator itu, dan juga kinematik dari robot. Yang keenam ada sensorik. Dan sensorik di sini dipelajari tentang sensorik sederhana, karena sensorik yang advance akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah robotika. Itu adanya sensing and perception serta level of processing. Dan juga sensorik sederhana akan mempelajari atau menggunakan beberapa sensor sederhana seperti switch sebagai sensor mekanik yang paling sederhana. Setelah itu ada sensor cahaya, ada polarized, LDR, dan juga infrared, dan lain sebagainya, serta sensor posisi menggunakan potensiometer.
Untuk yang ketujuh subnya itu kendali robot, itu ada feedback control dan juga PID control. Nah kalau PID control proporsional, derivatif dan juga integral control. Itu biasa pendekatan menggunakan matematis untuk pergerakan robot. Selanjutnya sub ke-8 ada robot masa depan, yaitu akan membahas tentang advanced and new emerging application. Maksudnya ya aplikasi, inovasi, kreasi ya tentang robot yang saat ini, apa yang bisa kita adaptasikan ke project kita. Serta robot yang dapat berpikir, belajar, itu robot learning, dan juga feature of robotic. Apa aja sih feature-feature robot yang bakal ada di masa depan yang bisa kita butuhkan dan kita kembangkan pada saat ini. Yang ke-9 subnya itu final project, bagaimana mahasiswa dapat melakukan tim project untuk menyelesaikan suatu project yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk menunjang 9 sub CPMK tersebut, biasanya saya menggunakan beberapa sumber referensi, yaitu diantaranya Robotika, yaitu teori dan implementasinya, edisi 1 by Budi Harto, dan juga panduan praktis membuat robot cerdas menggunakan Arduino by Sanjaya, ada MATLAB by Adi Publisher, The Robotics Primer by Majametric, dan Introduction to Robotics by John J. Craig, dan Autonomous Robotics by George Abeki. Dan juga itu merupakan yang utama, ada juga yang pendukung beberapa jurnal seperti jurnal saya sendiri tentang computer vision dengan pendekatan robotik pendeteksi warna. Ya. Itu merupakan point delivery saya. Selanjutnya point interactionnya, bagaimana interaction tersebut, interaksi saya sebagai dosen kepada mahasiswa dan juga antar mahasiswa sendiri. Saya biasanya menggunakan metode SLC, Student Center Learning ya. Jadi mahasiswa dapat berperan aktif sebagai inti dari perkuliahan tersebut, dapat berpikir kreatif dan juga dapat mengungkapkan pendapatnya. Di mana seluruh proses interaksi dilakukan untuk mendukung mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu juga saya biasa menggunakan metode base study, di mana kita membahas tentang studi-studi kasus terbaru sesuai dengan mata kuliahnya, dan juga project based operative learning dengan project-project yang telah disepakati oleh tim kelas. Dan juga mahasiswa diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah dalam konteks robotika, sehingga mahasiswa juga memiliki karya yang dihasilkan dalam mata kuliah robotika ini. Selanjutnya aspek yang terakhir yaitu assessment, penilaian. Biasanya saya sampaikan di perkuliahan pertama dalam bentuk kontrak perkuliahan antara saya dan juga mahasiswa, tidak hanya membahas tentang aturan-aturan perkuliahan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tapi juga tentang bobot penilaian, yaitu dalam mata kuliah dasar robotika saya menetapkan kehadiran 10%, tugas proyek 40%, kuis 10%, UTS 10%, dan UAS 30%. Selanjutnya, ini bertujuan untuk memberikan penilaian secara objektif dan juga transparan, sehingga mahasiswa dapat memiliki strategi untuk mendapatkan nilai terbaik pada mata kuliah ini. Dan yang terakhir, itu merupakan menyampaikan semua aspek terkait materi dalam mata kuliah dasar robotika, dan demikian juga ini merupakan video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Setelah ini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya di kelas robotika. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Ya, jadi kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah dasar robotika ya. Sebelumnya nih, kemarin kita udah 2 kali pertemuan nih, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ada yang bisa nge-review nggak? Apa sih materi kita minggu lalu? Tentang hukum Asimov. Apa? Hukum Asimov. Hukum Asimov. Yang apa isinya? Bahwa ada 3 hukum robot ya. Apa yang pertama? Robot tidak boleh menyerang manusia. tidak boleh melukai atau menyerang manusia. Yang kedua? Robot harus patuh sama manusia. Robot harus patuh sama manusia. Yang ketiga? Robot harus melindungi dirinya sendiri, tetapi harus mengikuti aturan 1 dan 2. Itulah ya kenapa kalau zaman dulu itu bisa dibilang ada film tentang Star Wars itu ya, robot bertarung sama manusia, betul ya. Itu sebenarnya salah satu cikal bakal yang bisa terjadi. Maka dari itu manusia menciptakan hukum dari robot untuk membuat suatu robot tersebut harus mematuhi 3 hukum tadi. Yang dimana pada intinya hierarki tertinggi adalah manusia, gitu ya. Setelah itu kita masuk ke materi kita minggu ini, kita masuk tentang komponen robot, gitu ya. Komponen robot nanti akan saya bagi dalam 2 subbab ya materi dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang apa yang berada di dalam suatu robot tersebut. Yang kedua, arsitektur
desain dari sistem arsitektur dari robot tersebut. Kita udah membahas tentang sejarah dan juga pengantar dari robotika di pertemuan 1 dan 2. Selanjutnya saya mau nanya, apa sih yang berada dalam suatu robot tersebut menurut kalian? Robot itu harus punya apa? Harus punya sistem, terus harus punya apa lagi? Wujudnya gitu ya, harus ada bentuknya, betul? Dan memang ditujukan pada robot yang berwujud fisik. Kalau sekarang kan ada robot trading dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah sistem ya. Sebenarnya robot itu sendiri adalah suatu perwujudan yang bisa bergerak melakukan tugas tertentu. Kalau dia expert, punya kepintaran yang lebih, itu dia sudah punya perception, punya algoritma sendiri ya. Ada AI, ada machine learning gitu ya. Itu tingkat yang lebih tinggi. Robotnya industri. Iya. Nah, yang kalau digunakan dalam dunia pendidikan apakah bisa untuk membantu guru dan siswa? Oke, thank you. Jadi kan ini biasanya memang dimanfaatkan untuk di dunia industri ya. Kenapa? Karena pertama memang biasanya ini fisiknya lebih gede, lebih berat, dan juga tegangan yang dibutuhkan lebih besar. Sebenarnya kalau misalnya di dunia pendidikan, kita tuh bisa membantu. Contohnya untuk apa? Misalnya kayak ya kita punya laboratorium itu. Nah, laboratorium kita itu kan sudah mulai banyak ya, laboratorium kimia terutama itu memanfaatkan praktikumnya, memanfaatkan bahan-bahan zat yang berbahaya, betul ya. Kalau misalnya kita menggunakan tangan langsung, itu sangat rentan ya, kita kena radiasi dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa tuh berkolaborasi dengan laboratorium tersebut untuk menciptakan suatu robot manipulator yang bisa kita kendalikan jarak jauh. Kan biasanya kalau sepemahaman saya di laboratorium kimia itu, kita bisa melakukan riset tentang percobaan penggabungan zat dan lain sebagainya ya. Dan itu lebih banyak condong ke zat yang berbahaya gitu ya. Maka kita bisa mengganti tangan kita tersebut menggunakan robot dari jarak jauh. Jadi praktikum kita jalan, terus juga informasi kita dapat di jalan, dan juga kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini robot. Gitu. Jadi cukup dari jarak jauh kita kendalikan, kita terhindar dari radiasi. Mungkin seperti ini juga. Pernah ronsen kalian di rumah sakit? Biasanya kan yang ronsen cuma yang di dalam aja ya, pasien aja. Sedangkan operatornya harus masuk ke dalam dulu, nekan-nekan dulu baru keluar. Kita bisa memanfaatkan robot tersebut juga, ya. Kita memanfaatkan robot tersebut kan biasanya kalau robot itu, kalau operator tersebut datang ke tempat mesin ronsen, dia mengendalikan, mengontrol dulu kan orangnya duduk seperti ini, kan? Biasanya seperti itu kan. Kita bisa mengganti dengan robot nantinya. Robot tersebut yang langsung menggerakkan posisi duduk dan karena manusia itu dia dapat bekerja di lokasi yang berbahaya, yang kotor dan juga bosan. Ada tiga aspek yang membuat robot itu memiliki keunggulan dari manusia, pekerja manusia. Pertama, robot itu dapat dipekerjakan di tempat yang berbahaya, seperti tempat bom ya, ada ranjau, ada tempat konflik dan lain sebagainya, bisa digantikan dengan robot. Kedua, tempat yang kotor, yang menjijikkan ya, bisa digantikan sama robot. Karena robot tidak ada ya, dia tidak ada rasa jijik ya, karena dia mesin. Ketiga, ya dia bisa melakukan aktivitas yang membosankan. Itu aja. Ya, kalau kalian gimana? Kerjanya itu aja terus. Kecuali main game ya maksudnya. Ya. Membosankan Pak. Ya, membosankan pasti ya. Jadi tiga hal tersebutlah keunggulan dari robot tersebut. Nah, salah satunya tadi bisa kita kan monoton tuh kita tekan-tekan itu terus gitu ya. Jadi bisa kita manfaatkan robot. Seperti itu. Ada yang bertanyakan lagi tentang komponen subbab komponen sebelum kita masuk ke sistem arsitekturnya. Ada? Atau ada yang terpikirkan nggak nanti membuat proyek apa kalau sudah mempelajari tentang robot tersebut? Mungkin Roland ada kepikiran apa membuat robot yang jenis apa? Apa robot terbang? Kalau sekarang cuma kepikir misalnya gimana ya? Cuma deteksi wajah untuk Oh gitu. Kalau itu sebenarnya kan udah banyak ya, apalagi alat jadinya udah ada ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan robot yang bisa mengenali. Saya kepikiran ini sebenarnya, kalau misalnya nanti kita bisa buat proyek bersama, robot pemantau drone ya ini. Kan banyak tuh ya orang yang kan face recognition seperti yang Roland sampaikan tadi. Ini drone misalnya ya, di drone kita foto nih kayak ada
narapidana atau DPO gitu ya, kita tanamkan fotonya, gesturnya dan semuanya, tinggal kita terbangkan robot tersebut, dia ngikutin di mana dia nyari robot tersebut. Atau misalnya kita sedang mencari orang gitu ya di dalam tempat kerumunan yang ramai gitu, kita udah dapat nih data fotonya, tinggal kita track, kita lemparkan, kita track robot tersebut, scanning orang, langsung dicarinya gitu. Ya, boleh, jangan ya. Nggak boleh, maksudnya di track aja cukup ya. Di track, terus ya selebihnya ya sesuai kebutuhan ya Pak gitu ya. Itu salah satunya ya. Kalau misalnya yang untuk buka pintu saja seperti terlalu ini ya. Terlalu simpel itu cocok di mata kuliah embedded system nantinya. Tapi kalau di robotik kita harus ada robot tadi, harus ada yang bergerak. Yang bergeraknya apa? Dari sistemnya. Buka pintunya. Buka pintunya, Kuncinya. Maksudnya motornya langsung bergerak untuk hidupin gitu. Pakai solenoid ya, langsung kebuka sendiri gitu ya. Ya tapi harus ada yang apa ya? Harus mencakupi 3 aspek tadi. Harus bisa dia bergerak, terus juga dia kalau nggak mobile dia statis gitu ya. Dan dia ada wujudnya gitu ya, seperti manusia. Kalau kita wujudnya seperti itu berarti ya, gitu ya. Walaupun nanti robot tersebut nggak harus secara utuh seperti manusia gitu ya, tetapi dia punya mekanisme seperti manusia. Misalnya ada kakinya, nanti ada pergeraknya gitu ya. Kakinya boleh diganti sama roda dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Ada? Gimana? Kita masuk ya ke dalam subsistem. Nah, ini kalau subsistem ada layer ya. Kan semuanya itu seperti kita bangun rumah loh. Bangun rumah kita butuh arsitek ya. Karena kalau kita nggak butuh arsitek berbahaya ya. Bisa jadi tinggal di sebelah, bisa jadi 10 tahun langsung hancur dan lain sebagainya. Semua itu ada perencanaan. Begitu juga kita membuat robot, kita harus punya desain sistem arsitekturnya gitu ya. Jadi desain arsitektur itu berpatokan dari 3 hal yang di depannya. Ada sense, ada plan, dan act-nya. Sense itu sebuah robot harus dapat mengambil informasi dari lingkungan sekitarnya. Itu menggunakan apa tadi? Sensor, ya. Harus mengetahui keadaan sekitarnya, mengambil informasi tersebut. Ya. Terus plan, robot harus dapat menggunakan informasi yang didapat untuk menentukan keputusan. Itu menggunakan komponen. Ada perencanaan, ada logika yang kita masukkan ke programnya ya, masukin ke otak atau brainnya. Terus ada act. Semua robot memerlukan bagian yang dapat bergerak untuk menjalankan perintah. Itu tadi ya, apa? Aktuator, bisa motor, bisa yang lainnya, pneumatik, hidrolik dan lain sebagainya. Harus ada yang bergerak dalam suatu robot. Nah, sistem robot dibagi menjadi subsistem tadi ya, mengira, berpikir dan bertindak. Terus studi tentang bagaimana sistem dibagi menjadi subsistem, bagaimana subsistem tersebut berinteraksi disebut arsitektur robot. Jadi arsitektur robot itu semua komponen tadi yang kita sebutkan, yang kita pelajari di bab sebelumnya, berinteraksi satu sama lain dengan pemrograman, itu adalah arsitekturnya. Kalian pernah buat DFD, data flow diagram, flow chart, ya? Itu teknis bagaimana kalau flowchart yang kita buat dulu kan di mata kuliah dasar pemrograman, tahap-tahap dari programnya. Nah, kalau di FD nanti ada blok diagram, itu nanti kalian gunakan untuk interaksi atau skema interaksi antar komponen. Itu arsitektur. Ada hierarki dan lain sebagainya ya. Ini robot layar arsitektur sama persis sama dengan mata kuliah dasar pemrograman yang dimulai dari bahasa mesin. Kalau ini dari mesinnya. Kalau itu bahasa secara software, kalau ini secara hardware-nya. Itu layernya paling kecil adalah kinematik ya. Low level representation kinematik ya. Yang paling dekat dengan mesin robot, mesin dari robot yaitu motor kalau sini. Ada kinematik cara pergerakannya, terus mid levelnya representation itu goals-nya itu menggunakan logika pemrograman. Kalau sini layer level ini level pemrograman. Di atas ini ada high level representation atau keinginan, tujuan, itu masuk ke human-nya. Robot ini digunakan untuk mengantar makanan. Masih ingat temennya ada buat line follower untuk ngantar makan sushi gitu ya? Betul ya? Masih ingat ya?
Iya, mungkin susinya yang agak lama gitu ya. Mungkin buatnya lagi belajar orang yang buat sushi gitu ya. Nah itu di bagian intention ya. Driver level, platform level, algoritma layer, user interface layer. Ini adalah di bagian softwarenya, lapisan software untuk robot ya. Bisa dilihat di sini kalau driver layer itu berhubungan dengan aktuator, mesin-mesin ya, sensor, dan juga PID motor ya, persepsional, integral, diferensial. Itu nanti kalian akan masuk juga ya. PID motor itu bagaimana motor tersebut memiliki feedback agar motor tersebut lebih akurasi dalam perputarannya. Nanti juga robot tersebut pun ada jenis-jenisnya ya. Robot tersebut ada jenis, ada yang 3 roda ya, bukan merek. Ada 3 roda, ada yang 4 roda, ada yang 6 roda, ada bahkan caterpillar seperti ini ya, robot tank ya, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu ada teknik pergerakannya ya. Bagaimana dia belok, bagaimana dia maju, mundur, itu ada tekniknya semua. Dan biasanya nanti itu berhubungan dengan integral dan diferensial. Pernah belajar kan? Mata kuliah apa? Kalkulus. Gitu. Makanya itu sangat bersinggungan ya, matematik sama robot itu sangat-sangat bersinggungan gitu. PID motor, tapi beruntungnya kita sudah banyak modul-modul yang sudah include, tinggal kita mencoba trial and error-nya ini. Ya. Itu driver layer, seperti motor kita butuh driver motor, betul? Pernah nggak sih kalian buat dulu pakai driver motor ya? Seperti ini ya, salah satunya ya, warna merah. Ya, komponen merah ini adalah driver motor kita untuk mengaktifkan motor tersebut. Kalau motor DC itu kan hanya bisa maju aja terus kan, cewek aja ya. Kita butuhnya kan cewek dan CCW kan, itu dikendalikan di sini, gitu ya. Itu layer lapisan paling bawah. Terus ada yang platform layer, itu sudah masuk ke steering, sensor fusion, image processing, arm kinematic. Ini adalah tekniknya. Masuk ke lapisan teknik, bagaimana cara mengemudi, bagaimana koneksi antara sensor dan lainnya. Terus masuk ke layer selanjutnya ada lapisan algoritma, itu masuk ke pemrograman. Bagaimana path planningnya, menghalang rintang kalau ada halangan robot itu bisa berhenti atau berbelok dan lain sebagainya, atau dia bisa melakukan pemetaan gitu ya. Dan sampai ke hostnya, ke manusianya, itu ke interface. Lapisan tertingginya ke interface. Ada video display ya, bisa melihat gambar langsung dari interface. Ada teleoperation dan lain sebagainya. Kalau bagian yang 3 lapisan ini adalah lapisan dari embedded hardware ya. Bagian hardware-nya kalau di atas adalah bagian human-nya, hostnya, operator dari robot tersebut. Ya. Ini tadi ya, layer tadi ada driver layer, itu berhubungan dengan sensor interface, actuator interface. Sedangkan platform layer itu berdasarkan steering, sensor fusion, image processing, kinematik dan lain sebagainya. Algoritma layer tadi ada pemrograman ya, bisa kita gunakan hal-hal yang lainnya. User interface juga ya, tadi sudah disebutkan. Nah, kita masuk ke tugas ya. Di pertemuan ketiga ini saya inginkan kalian membuat satu project nanti ya. Projectnya hanya teori, karena nanti teori tersebut akan kalian implementasikan ke dalam praktikum. Teorinya yaitu kalian analisis dalam suatu proyek apa yang akan kalian gunakan atau kalian bentuk nantinya, dan kalian jabarkan ke 4 layer tadi. Kalau kalian misalnya membuat robot ini tadi ya, robot yang bisa dikendalikan dengan handphone, menggunakan aplikasi gitu ya. Ada driver layernya. Driver layer ini menggunakan apa aja? Seperti sensornya apa, motornya motor DC, motor apa kan? Ada relay enggak? Tuh mengirim sinyalnya secara analog atau digital gitu ya. Misalkan data suhu itu adalah analog gitu ya. Kita harus gunakan sensor untuk deteksi data analog tersebut, terus kita ubah menjadi digital agar bisa dibaca di robot tersebut, betul ya. Terus ada lapisan platformnya, embedded logicnya, menggunakan microcontroller atau bagaimana mekanisme penangkapan kameranya. Terus juga lapisan algoritmanya, yang program-programnya ya, program apa yang kalian harus gunakan sebebas mungkin. Dan terakhir user interface-nya bisa kalian gunakan Blink ataupun yang lain, TeamSpeak gitu ya, ataupun website kalian buat sendiri kalau yang IoT gitu ya. Atau kalian mau menampilkan di sini pakai LCD, itu user interface semuanya. Jadi tugasnya tersebut kalian akan buatkan arsitektur dari suatu robot yang ingin kalian buat gitu ya. Ini individual, nanti kalian gunakan minggu depan kita presentasikan tugasnya. Ada yang bertanyakan sampai sini? Dikumpulkan nomor Pak?
Apa? Dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya minggu depan. Ya, dikumpulkannya minggu depan dengan cara kita presentasi proyeknya. Nanti boleh kita saling diskusi, menentukan apa sih proyek, apa sih yang kurang, apa sih yang lebih gitu ya. Nanti kita kalau memang menarik bisa jadi kita adakan lomba nanti. Seperti yang tahun lalu ikut, nah seperti itu, gitu ya. Ada lagi bertanyakan tentang proyeknya? Belum ada? Mungkin itu saja pertemuan kita yang ketiga ini, ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya.